Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmawan. Saya dari kelas 4C, Manajemen S1, Reg B, STIE ya, Sangana Garut. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara menentukan segmen dan target pasar atau marketing. Pasar di negeri ini sangatlah luas. Masyarakat kita terbagi dalam banyak lapisan ekonomi. Belum lagi pembagian latar belakang seperti budaya, pendidikan, ekonomi, agama, dan lain-lain. Nah, di sini dalam membangun sebuah bisnis, kita harus memperhatikan 4 faktor. Yang pertama adalah segmentasi geografis. Pembagian pasar secara geografis ini berdasarkan lokasi atau wilayah pemasaran yang ingin kita jangkau, seperti misalnya negara, provinsi, kabupaten, atau kota, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah segmentasi demografis, memisahkan pasar ke dalam kelompok pasar seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, agama, dan pekerjaan. Nah, yang ketiga adalah segmentasi psikografis, membagi konsumen ke dalam kelompok yang berlainan menurut tas sosial dan gaya hidupnya. Segmentasi ini juga berkaitan dengan ide atau pola pikir yang ada pada calon pelanggan atau target marketing kita. Nah, yang keempat adalah segmentasi behavior atau perilaku, sekumpulan tindakan nyata yang dilakukan oleh mereka. Nah, salah satu contohnya tadi disebutkan dalam segmentasi psikografis, di situ ada gaya hidup. Nah, gaya hidup seperti apa yang mereka lakukan? Kan ada gaya hidup yang glamor, ada gaya hidup juga yang kalem lah, casual seperti biasa. Nah, itu juga berkaitan dengan segmentasi perilaku. Nah, eh, sekarang saya akan menjelaskan tentang target market atau target pasarnya. Nah, di sini eh, target pasar ini harus memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama ini eh, gendernya atau jenis kelamin, terus usia, terus pendapatannya, terus gaya hidupnya, terus pekerjaannya. Nah, kenapa harus memperhatikan 5 faktor itu? Nah, yang pertama gini, saya akan menjelaskan tentang gendernya. Sekarang kita akan membangun sebuah bisnis, tapi kita harus tahu dulu bisnis kita ini target pasarnya siapa. Seumpamanya nih, kita membangun sebuah bisnis fashion. Nah, fashionnya seperti batik. Nah, batik kan dipakai oleh pria juga wanita. Nah, itu sesuai gendernya. Terus usianya. Nah, usia orang-orang menggunakan batik itu siapa? Apakah dari mulai anak kecil sampai kakek dan nenek? Nah, di sini juga kita harus menentukan juga. Nah, batik itu identik dengan kondangan. Nah, orang-orang yang berangkat ke kondangan itu dari usia berapa sampai berapa? Eh, Menurut saya usia-usia produktif untuk kondangan itu dari usia 20 sampai 30 tahun. Nah, itu masuk ke target pasar juga. Nah, setelah itu adalah pendapatan. Nah, pendapatan target kita tuh berapa per bulannya. Terus kalau seumpamanya nih target pasar kita nih seperti pekerja kan, karyawan swasta maupun pegawai negeri. Nah, anggaplah dalam 1 bulan itu mereka menghasilkan gaji atau upah 2 kali UMR, atau saya ambil contoh 4 juta. Di situ pendapatannya. Terus gaya hidupnya gimana? Nah, kita bisa melihat juga gaya hidup seperti apa yang mereka lakukan. Apakah gaya hidup yang biasa-biasa saja, glamor. Nah, terus pekerjaan itu penting karena menentukan juga dengan pendapatan. Nah, lalu di sini saya juga mempunyai rumus rumus ekonominya. Dalam rumus ini ada yang disebut dengan kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Nah, dalam membangun sebuah bisnis, kita harus tahu juga target marketing kita tuh kelas yang mana kan. Seumpamanya nih kelas bawah emang banyak
di luaran sana yang membangun sebuah bisnis dengan harga atau produk dengan harga yang murah, karena mereka menyasar kalangan-kalangan bawah, dan mereka juga menyediakan seperti grosiran gitu. Nah, itu efektif, memang efektif. Kita bisa merambah kelas bawah dengan daya belinya lumayan besar, dan penghasilannya pun biarpun sedikit tapi kalau dikumpul-kumpul ya lumayan juga gitu. Terus kelas yang menengah. Nah, di sini kelas menengah itu agak agak lumayan ini sih, agak lumayan gitu dari segi penghasilannya. Tapi dari kelas menengah ini lebih teliti akan produk kita. Mereka bakal menanyakan tentang kualitas barang kita, terus kelebihan barang kita tuh di mana sih gitu kan. Terus seperti brandnya, dia selalu melihat brand itu. Nah, terus kelas menengah atas. Nah, kelas menengah atas ini ya kelas-kelas orang-orang sultan lah gitu. Nah, di situ memang dalam kita membuat suatu produk, terus kita akan menyasar kelas menengah ke atas. Bisa bisa diperkirakan barang kita sedikit atau kurang kurang banyak yang terjual, tapi dari segi harga kita untung besar. Nah, mungkin dari saya cukup sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.